Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam merilis rekaman suara dari seorang tahanan Israel pada Jumat 31 Mei 2024. Rekaman itu dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Diketahui tahanan Israel itu menuntut agar pemerintah Benyamin Netanyahu menyelamatkan sandera yang ditahan di Gaza. Dikutip dari Tribun News, pesan suara itu berasal dari seorang perempuan yang mengaku telah ditahan selama 237 hari. Ia kemudian mempertanyakan apakah semua orang Israel telah bermitra dengan Netanyahu, Gallant dan Gantz yang bersikeras melanjutkan perang tanpa membebaskan sandera. Perempuan tersebut pun meminta agar ia segera diselamatkan. Ia pun mengaku tak ingin hidupnya berakhir sebagai tahanan di Gaza. שלום, אני אסירה בשבי חמאס. אני נמצאת בשבי כבר יותר מ-237 יום ואני לא יודעת עד מתי אני אשאר פה. אני פונה לעם ישראל, תצילו אותנו. אתם תומכים בממשלת נתניהו, גלנט וגנץ. אתם תשאירו אותנו פה ותסיימו את גורלנו ואת גורל חבריי שבויים כמו רון ארד. תצאו לרחובות, תצאו להפגין, גברים ונשים, תסגרו את רחובות תל אביב ואל תחזרו הביתה עד שאנחנו לא נחזור. בבקשה, אל תיתנו לנתניהו ולממשלה להרוג אותנו, תצילו אותנו, תצילו אותנו, תצילו אותנו. הזמן עוזר. הזמן עוזר, העם צריך להחליט. אנחנו לא רוצים למות פה. אנחנו לא רוצים למות פה. אנחנו לא רוצים למות פה. תצילו אותנו, תצילו אותנו. הזמן עוזר. אנחנו לא רוצים למות פה. אנחנו לא רוצים למות פה. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan enggan menyelamatkan tawanan tanpa keuntungan politik. Sejak kapal perang, menteri-menteri Israel memprioritaskan penghancuran Gaza dibandingkan dengan pembebasan sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu tidak akan mencapai kesepakatan untuk memulangkan para sandera yang ditawan Hamas, kecuali hal itu akan menguntungkan dirinya dan sesama anggota koalisi pemerintahannya. Pada Kamis 30 Mei 2024, Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi mengklaim bahwa Netanyahu hanya akan mencapai kesepakatan untuk memulangkan para tawanan jika hal itu memberikan keuntungan politik. Hanegbi mengatakan hal tersebut pada keluarga para tawanan yang masih ditahan di Gaza. Sehari sebelumnya, Hanegbi mengatakan bahwa pemerintah Israel tak akan menghentikan perang, terlebih penghentian perang itu demi membebaskan para tawanan yang tersisa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merinci kesepakatan 3 tahap yang diusulkan oleh Israel pada Hamas. Pada Jumat 31 Mei 2024, Biden mengatakan bahwa kesepakatan 3 tahap itu mengarah pada pembebasan para sandera yang tersisa di Gaza. Selain itu, kesepakatan tersebut dapat mengakhiri Perang Timur Tengah yang berlangsung selama hampir 8 bulan. Dikutip dari Arab News, Presiden Amerika Serikat itu mengklaim bahwa Hamas tak lagi mampu untuk melakukan serangan berskala besar terhadap Israel. Biden juga mendesak Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera yang tersisa demi adanya gencatan senjata yang lebih lama. Dalam sambutannya di Gedung Putih, Biden menyebut proposal itu sebagai peta jalan menuju gencatan senjata yang abadi dan pembebasan semua sandera. Disebutkan Biden, fase pertama kesepakatan itu akan berlangsung selama 6 minggu dan mencakup gencatan senjata penuh, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pembebasan sejumlah sandera sebagai imbalan atas pemulangan ratusan tahanan Palestina. Sandera Amerika pun akan dibebaskan pada tahap ini dan jenazah para tawanan yang tewas akan dikembalikan ke keluarga. Tahap kedua mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara dan IDF akan menarik diri dari Gaza. Fase ketiga menyerukan dimulainya rekonstruksi besar-besaran di Gaza dari kehancuran yang disebabkan oleh perang.
Brigade Al-Hassam melanjutkan operasinya di berbagai lini di hari ke-238 pertempuran Banjir Al-Aqsa. Pertempuran itu terjadi sebagai tanggapan atas agresi Israel di jalur Gaza. Bertepatan dengan mundurnya pasukan pendudukan Israel atau IDF dari Jabalia, sayap militan Hamas pun melancarkan aksi. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Hassam mengumumkan bahwa pejuangnya telah menembak mati 2 tentara Israel di dekat Sheikh Zayed Square di utara jalur Gaza. Kemudian media militer brigade merilis rekaman yang mendokumentasikan pejuang Al-Hassam menarget tentara Zionis. Mereka menembaki posisi IDF itu dengan bom mortir di garis depan di Rafah. Dalam video yang dirilis, Al-Hassam mengintai pasukan Israel yang berada di sebuah bangunan kosong. Pejuang Al-Hassam juga menembaki kendaraan militer milik Israel. Komandan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran Amir Ali Hajizadeh mengatakan bahwa Israel mengirim pesan ke Teheran. Pesan itu berisi desakan untuk tak melancarkan pembalasan atas serangan terhadap kedutaan besar di Damaskus, Suriah. Dikutip dari Tribun News, Hajizadeh menambahkan, Tel Aviv menyampaikan pesan bahwa mereka akan membuat konsesi di Gaza untuk menghindari tanggapan dari Iran. Namun tak dijelaskan apa bentuk konsesi yang akan mencegah Iran kembali melancarkan serangan pembalasan. Rupanya pesan itu tak disampaikan langsung oleh Israel ke Iran, melainkan Israel meminta bantuan Menteri Luar Negeri Mesir untuk menyampaikannya. Sebagai informasi, sebelumnya Iran dan Israel saling melayangkan serangan. Iran bahkan mengancam jika Israel berani melakukan serangan lagi, maka pihaknya akan memberi balasan di level maksimum. Perlawanan Islam di Lebanon yakni Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi yang dilakukan pada Jumat 31 Mei 2024. Hizbullah menyerang situs-situs dan pasukan militer Israel. Dijelaskan, operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina, perlawanan mereka yang berani, dan untuk menanggapi serangan Israel terhadap kota dan desa di Lebanon Selatan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menyatakan bahwa para pejuangnya menghantam Barak Biranit, markas besar Divisi 91 Israel. Markas tersebut diserang oleh roket-roket berat Burkan hingga berakhir dilalap api. Disebutkan operasi itu sebagai respons atas serangan Israel di kota Maron al-Rash, Lebanon Selatan. Hizbullah juga menargetkan situs Al-Baghdadi menggunakan senjata yang sama. Pihaknya juga menghujani pemukiman Ramot Naftali dengan rentetan roket. Tak berhenti di situ saja, Hizbullah turut melancarkan serangan udara menggunakan drone yang menarget peluncur Iron Dome di pangkalan Al-Zawra. Perlawanan Islam di Lebanon itu mengatakan pihaknya juga menyerang bangunan persembunyian yang digunakan pasukan Israel. Masih belum berhenti, Hizbullah menggempur situs Mayan Baruj dengan roket dan peluru artileri. Kemudian Hizbullah juga menarget situs Al-Ramtha di perbukitan Farjoba, Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.